Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai kredit analisis. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Dian Rinaldi Nurapsari dengan NIM 082. Saya Dava Satria Putra dengan NIM 084. Saya Lareta Putri dengan NIM 076. Saya Fauzia dengan NIM 058. Saya Fadia Rizky dengan NIM 077. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai liquidity and working capital yang ada dua aspek, yaitu current asset dan juga current liabilities. Nah, kalau current asset itu merupakan kas dan aset lain yang diharapkan direalisasikan dalam kas, dijual atau dikonsumsi dalam satu tahun atau siklus operasi normal. Misalnya itu seperti kas, piutang, dan persediaan. Nah, kemudian untuk current liabilities itu merupakan kewajiban yang dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, misalnya utang usaha atau pinjaman jangka pendek. Nah, beberapa kewajiban tidak dicatat sebagai kewajiban lancar, tetapi berdampak nyata pada model kerja, yaitu kewajiban kontingensi atau contingent liabilities, lalu pembayaran sewa minimum di masa depan, dan komitmen pembayaran proyek atas atau aset tetap. Next. Nah, lalu working capital measure of liquidity. Di sini rumusnya adalah working capital atau modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Working capital digunakan dalam perjanjian pinjaman dan obligasi sebagai batas minimum yang harus dijaga. Analis keuangan menilai biasanya working capital untuk membuat kebutuhan investasi. Nah, kemudian pemerintah menghitung akumulasi working capital untuk kebijakan ekonomi dan regulasi. Laporan keuangan memisahkan aset dan liabilitas jangka pendek atau jangka panjang demi transparansi kepada pengguna laporan. Next. Nah, lalu mengenai current ratio atau aset lancar, di sini mengenai relevansi, yang pertama untuk mengukur kemampuan melunasi utang jangka pendek, yang kedua sebagai penyangga terhadap risiko kerugian, dan sebagai cadangan dana darurat. Untuk limitation, yaitu bersifat statis atau tidak mencerminkan arus kas masa depan, lalu yang kedua tidak mencerminkan pola kas masuk atau keluar, dan yang ketiga tidak mempertimbangkan faktor eksternal. Lalu pada bagian numerator atau aset lancar itu meliputi setara kas, lalu marketable securities, yang ketiga piutang usaha, lalu persediaan dan juga prepaid expense. Nah, lalu pada aspek denominator, di sini kewajiban lancar sebagai fokus utama pengeluaran kas pada aktivitas operasional, terutama pada penjualan. Jika penjualan stabil, pembayaran kewajiban bisa dilakukan melalui refinancing. Next. Nah, terdapat empat jenis analisis pada current ratio. Yang pertama adalah comparative analysis, yang mana perubahan rasio lancar tidak selalu mencerminkan perubahan likuiditas. Misalnya, saat resesi, piutang dan persediaan naik sehingga rasio lancar naik. Maka, perlu hati-hati dalam menafsirkan tren karena bisa dipengaruhi oleh ekspansi usaha atau beban pajak. Nah, yang kedua adalah rasio manajemen, yang mana pada akhir periode, manajemen dapat memanipulasi sementara penagihan piutang, mengurangi persediaan, dan menunda pembelian yang tujuan untuk menaikkan rasio lancar secara finansial. Nah, yang ketiga ada rule of thumb. Jika patokan umum yaitu rasio lancar lebih dari 2:1, maka analisis dinyatakan aman. Namun, kualitas aset lancar dan komposisi kewajiban lancar lebih penting, juga perbedaan kebutuhan modal kerja yang di tiap industri. Lalu yang keempat ada net debt cycle, yang mana rumusnya adalah hari piutang ditambah hari persediaan dikurangi hari utang usaha, yang akan menghasilkan output, yaitu semakin pendek siklus, maka semakin efisien sehingga kebutuhan modal kerja lebih rendah. Next.
Nah, lalu pada cash based ratio di sini ada dua jenis, yaitu cash to current ratio dan juga cash to current liabilities. Nah, pada cash to current asset ratio di sini untuk mengukur seberapa besar proporsi aset lancar yang berbentuk kas atau setara kas. Rumusnya adalah kas ditambah setara kas tambah efek yang mudah diperdagangkan dibagi aset lancar. Nah, nanti outputnya adalah semakin tinggi, maka semakin liquid aset lancar di perusahaan. Lalu pada cash to current liabilities, untuk menilai kecukupan kas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rumusnya, kas ditambah setara kas ditambah efek yang diperdagangkan dibagi kewajiban lancar. Meskipun ekstrem, tetap penting karena kas adalah bentuk likuiditas yang paling murni. Banyak perusahaan bangkrut karena memiliki aset non-kas yang besar, tetapi memiliki aset kas yang kecil sehingga gagal bayar. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operating activity analysis. Nah, analisis aktivitas operasi ini berfokus pada bagaimana perusahaan mengelola siklus operasional dan model kerjanya. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan kas dari operasi inti yang sangat relevan bagi kreditor yang ingin memastikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar tanpa bergantung pada pembiayaan eksternal. Nah, untuk operating activity analysis ini mengevaluasi tiga komponen utama dalam siklus konversi kas atau cash conversion cycle. Yang pertama itu ada day sales outstanding atau DSO. Nah, DSO ini tuh rasio yang menilai seberapa cepat perusahaan itu dapat menagih. Rumusnya adalah DSO sama dengan piutang usaha dibagi penjualan harian. Atau bisa juga piutang usaha dibagi penjualan tahunan dibagi 365. Yang kedua itu ada Days Inventory Outstanding atau DIO. DIO ini rasio yang menunjukkan berapa lama persediaan itu disimpan sebelum dijual oleh perusahaan. Untuk rumusnya adalah DSO sama dengan piutang usaha dibagi penjualan harian. Atau bisa juga rumusnya piutang usaha dibagi penjualan tahunan dibagi 365. Yang ketiga adalah Days Payable Outstanding atau DPO. DPO ini rasio yang menunjukkan berapa lama perusahaan menunda pembayaran kepada para pemasok, para supplier. Nah, untuk rumusnya adalah DPO sama dengan utang usaha dibagi COGS harian. Keempat ada Cash Conversion Cycle atau CCC. Yang rumusnya DSO tambah DIO dikurangi DPO. Nah, untuk implikasi kredit dari rasio-rasio ini adalah yang pertama apabila perusahaan itu lambat menagih piutang dan menyimpan persediaan terlalu lama yang ditandai dengan DSO dan DIO-nya tinggi, itu mengindikasikan bahwa efisiensi operasional perusahaan ini tuh buruk dan bisa menimbulkan resiko likuiditas yang besar. Sementara itu apabila DPO-nya yang tinggi, berarti perusahaan-perusahaan itu sering menunda pembayaran utang kepada supplier. Yang hal ini dapat menandakan adanya masalah kas pada perusahaan dan bisa berakibat dalam merusak hubungan dengan para supplier. Nah, selanjutnya adalah additional liquidity measures. Di luar neraca, kreditor perlu mempertimbangkan ukuran likuiditas tambahan yang lebih dinamis dan berbasis kas. Ini penting karena banyak uh, perusahaan yang tampak sehat secara akuntansi tetapi memiliki arus kas operasional yang lemah, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan bayar jangka pendek dan menengah. Untuk yang pertama adalah melihat dengan CFO-nya. CFO adalah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan dan merupakan ukuran paling kuat dari likuiditas nyata. Untuk rumusnya adalah untuk CFO ini apabila CFO lebih besar dari kewajiban lancar, itu menunjukkan bahwa kemampuan untuk melunasi utang jangka pendek itu tanpa perlu pembiayaan eksternal. Nah, CFO ini juga digunakan dalam banyak rasio. Selanjutnya adalah dengan melihat FCF-nya atau free cash flow, yang mana rumusnya CFO dikurangi capital expenditure. Nah, free cash flow ini mencerminkan jumlah kas yang benar-benar tersedia untuk digunakan dalam pelunasan utang, pembagian dividen, dan ekspansi perusahaan. Nah, apabila FCF positif secara konsisten, mengindikasikan indikator kuat dari kesehatan keuangan. Namun apabila FCF-nya negatif, bisa berarti investasi tinggi, tetapi juga sinyal tekanan dari likuiditas. Baik, yang selanjutnya ada basic of solvency atau dasar-dasar solvabilitas, yang mana merupakan bagian dari analisis kredit. Nah, fokus dari solvabilitas ini adalah
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, terutama utang jangka panjang. Nah, berbeda dari rasio likuiditas yang melihat kemampuan membayar utang jangka pendek, analisis solvabilitas ini lebih menekankan pada kelangsungan keuangan jangka panjangnya. Kemudian untuk tujuan analisis solvabilitas sendiri adalah untuk menilai apakah struktur pendanaan perusahaan itu tergolong sehat atau malah justru bergantung pada utangnya. Selain itu, analisis solvabilitas ini juga membantu mengidentifikasi risiko gagal bayar dan memperkirakan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam tekanan keuangan di masa depan. Selanjutnya. Nah, untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan, kita bisa menggunakan beberapa rasio keuangan utama. Yang pertama itu ada debt to equity ratio atau DER. Untuk rumusnya sendiri yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Nah, DER sendiri ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas perusahaan. Kemudian semakin tinggi DER, maka semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap utangnya. Kemudian rasio yang kedua ada debt ratio, yaitu perbandingan antara total utang dengan total aset. Nah, rumusnya itu ada total liabilitas dibagi dengan total aset. Nah, rasio ini itu menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Nilai yang tinggi dapat menandakan bahwa struktur keuangan perusahaan itu beresiko. Nah, dari kedua rasio ini kita dapat menyimpulkan bahwa jika rasio terlalu tinggi, maka perusahaan mungkin akan kesulitan membayar utang jangka panjangnya. Sebaliknya, rasio yang lebih moderat mencerminkan struktur modal yang lebih stabil dan sehat. Oleh karena itu, kreditor dan investor biasanya memperhatikan rasio-rasio ini sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi kepada perusahaan. Oke, selanjutnya. Ini selanjutnya yaitu ada capital structure composition. Atau struktur modal itu adalah komposisi pembiayaan jangka panjang perusahaan yang terdiri dari utang jangka panjang dan ekuitas. Tujuan dari analisis struktur modal ini untuk memahami bagaimana perusahaan membiayai operasional dan investasinya, serta menilai tingkat risiko dan profitabilitasnya. Komponennya itu ada utang sama ekuitas. Untuk utang sendiri itu ada utang jangka panjang seperti obligasi, pinjaman bank, ada utang jangka pendek, dan beban bunga tetap. Untuk ekuitas sendiri itu ada saham biasa, adalah jenis saham yang mewakili kepemilikan utama dalam suatu perusahaan. Lalu ada saham preferen, yaitu saham yang memiliki karakteristik gabungan antara ekuitas dan utang. Lalu ada laba ditahan, yaitu bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi disimpan untuk diinvestasikan kembali dalam operasional atau untuk membiayai ekspansi bisnisnya. Next. Lalu ada tujuan analisis struktur modal. Yang pertama ada menilai risiko keuangan. Semakin besar porsi utang, semakin tinggi risikonya. Lalu ada mengukur leverage perusahaan. Selanjutnya ada menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjang dan menentukan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Ada implikasi terhadap kinerja keuangan. Leverage tinggi itu bisa meningkatkan ROE, tetapi juga meningkatkan risiko kebangkrutan. Untuk leverage rendah itu lebih aman, tetapi mungkin menunjukkan kesempatan yang hilang untuk meningkatkan pertumbuhan dengan modal eksternal. Nah, di sini ada rasio-rasio penting dalam analisis struktur modal. Yang pertama ada DER atau total utang dibagi total ekuitas, lalu ada DEPS rasio atau total utang dibagi total aset, ada ekuitas rasio atau total ekuitas dibagi total aset, dan yang terakhir ada times interest earned atau TIE, yaitu EBIT dibagi beban bunga. Next. Oke, selanjutnya adalah earnings coverage. Earning coverage mengukur kemampuan laba perusahaan untuk menutupi biaya tetap seperti bunga utang, sewa jangka panjang, dan juga dividen saham preferen.
Nah, rasio ini sangat penting karena dalam analisis solvabilitas dan juga risiko kredit. Karena mencerminkan apakah perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangannya dari operasi yang berkelanjutan. Nah, jenis-jenis earning coverage ratio tuh ada 4. Yang pertama adalah earnings to fixed charge ratio, di mana rumusnya itu rasio sama dengan earnings available for fixed charge dibagi dengan fixed charge-nya. Nah, earnings ini dapat mencakup pendapatan sebelum bunga, pajak, sewa, dan juga item non-operasional. Nah, fixed charge-nya ini juga termasuk bunga, sewa operasi atau porsi bunganya, amortisasi diskonto obligasi, dan biaya tetap lainnya. Yang kedua adalah cash flow to fixed charge. Di mana rumusnya itu rasio sama dengan cash flow from operations ditambah dengan fixed charge dibagi dengan fixed charge-nya. Ini menunjukkan apakah arus kas operasionalnya itu cukup untuk membayar beban tetapnya atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir adalah times interest earn atau TII, TIE ratio. Untuk rumusnya adalah TIE sama dengan earnings before interest and taxes atau EBIT dibagi dengan interest expense. Nah, yang kedua ini rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba operasi perusahaan itu mampu menutupi beban bunga atas utangnya. Kemudian yang terakhir adalah earnings coverage of preferred dividends, di mana rumusnya adalah rasio sama dengan net income dibagi dengan preferred dividends adjusted for taxes. Nah, karena dividen preferen itu tidak dapat dikurangkan dengan pajak, maka perhitungannya itu harus menggunakan laba setelah pajak untuk menutupi dividennya tersebut. Next. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi rasionya itu ada 3. Yang pertama adalah variabilitas laba, di mana semakin stabil labanya, maka semakin rendah juga rasio yang dapat diterima. Kemudian yang kedua adalah sifat industri, yaitu industri siklik atau misalnya manufaktur, itu memerlukan rasio lebih tinggi dibandingkan dengan industri utilitas yang stabil. Kemudian yang ketiga adalah definisi laba. Definisi laba itu gunakan laba operasional berulang, bukan laba luar biasa atau yang bukan laba yang tidak berulangnya. Kemudian ada interpretasi dan juga relevansi. Yang pertama, terdapat hubungan negatif antara earning coverage dengan risiko gagal bayar, di mana semakin tinggi rasio coverage-nya, maka semakin rendah kemungkinan gagal bayarnya. Kemudian yang kedua, kreditor itu sangat bergantung pada kemampuan laba operasi berkelanjutan perusahaannya itu untuk membayar kewajiban tetapnya. Kenaikan imbal hasil biasanya tidak cukup untuk mengimbangi risiko kehilangan pokok pinjaman. Kemudian yang ketiga itu adalah SEC mensyaratkan pengungkapan rasio earnings to fixed charge-nya itu dalam prospektus untuk semua efek utang. Next. Oke. Selanjutnya adalah pentingnya stabilitas dan juga persistensi laba. Perusahaan dengan laba stabil, misalnya perusahaan utilitas, itu dapat ditoleransi memiliki earnings coverage yang lebih rendah dibandingkan juga perusahaan dengan laba yang fluktuatif, seperti perusahaan manufaktur alat berat. Kemudian yang kedua adalah persistensi laba atau konsistensi laba dari tahun ke tahun, itu dan variabilitasnya menjadi faktor penting dalam kenaikan kanan rasio coverage suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah asumsi dan juga pengukuran, di mana pemilihan definisi laba dan beban tetapnya itu sangat mempengaruhi nilai rasio. Misalnya, menggunakan rata-rata laba operasi dari beberapa tahun yang disesuaikan lebih mencerminkan kemampuan real perusahaan daripada hanya 1 tahun labanya aja. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan metode konservatif atau shortcut, seperti memakai laba setelah pajak untuk beban tetap yang bisa dikurangkan dengan pajak dianggap tidak tepat secara analitisnya. Sekian pemaparan materi, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.